Halo Tribuners, selamat sore. Anda sedang menyaksikan Travel Update edisi Selasa 28 September 2021. Kami akan menyajikan informasi dan rekomendasi destinasi wisata dari berbagai daerah di Indonesia yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah Live Update. Maksud kami Travel Update selengkapnya. Kita menuju ke kabar pertama, Tribuners. Destinasi wisata pertama yang kami jadikan rekomendasi untuk berlibur Anda, ini ada di Solo, Jawa Tengah. Alun-alun selatan Keraton Surakarta menjadi satu di antara destinasi populer di kota Solo. Selain menyajikan beragam kuliner, alun-alun selatan juga menyimpan sejumlah peninggalan sejarah yang menarik untuk dikunjungi. Satu di antaranya adalah gerbong kereta api peninggalan Paku Buwono ke-10. Dan Tribuners, sekarang kami juga sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Travel, Yuroka yang sudah melihat langsung bagaimana gerbong kereta peninggalan dari Paku Buwono X itu. Halo rekan Yuro. Halo Dea. Ya, Yuro bisa Anda informasikan setelah tadi berkunjung langsung ya ke tempat gerbong kereta peninggalan Paku Buwono X ini, di mana lokasi tepatnya gerbong kereta peninggalan Paku Buwono X ini? Nah, untuk lokasi gerbong kereta peninggalan Paku Buwono X ini berada di kawasan Keraton Surakarta, tepatnya di alun-alun kidul atau alun-alun selatan. Nah, nanti tinggal masuk saja, tinggal mengintari lapangan yang ada di situ. Nanti traveler akan melihat kedua gerbong yang ada di sisi timur dan sisi barat, pintu sebelah utara alun-alun selatan. Untuk Begitu sejarah deh. singkatnya sendiri, Yuro, terkait gerbong kereta Paku Buwono X ini bisa Anda ceritakan? Nah, ini menarik sekali ya. Dua gerbong kereta ini, yang satu adalah kereta pesiar, yaitu yang di sini maksudnya pesiar adalah kereta yang biasa dinaiki oleh Paku Buwono X untuk bepergian meninjau lokasi-lokasi pabrik gula yang ia miliki ataupun bepergian ke Semarang, ke Kudus kala itu. Nah, sementara kereta satunya yaitu kereta jenazah itu adalah kereta yang dipesan khusus Paku Buwono X dan cuma digunakan sekali saat beliau wafat untuk mengantarkan jenazah beliau ke dari stasiun Balapan ke stasiun Tugu Jogja yang kemudian dimakamkan ke Imogiri. Nah, di kereta pesiar ini ada yang unik dari fasilitas di kereta pesiar dari Paku Buwono X ini, karena sudah menggunakan AC. Namun pendingin udara yang digunakan bukan menggunakan freon pada pendingin udara seperti saat ini, melainkan menggunakan es batu. Nantinya di mana saat es batu itu mencair, digunakan untuk mencuci tangan di sebuah wastafel yang tersedia di kereta tersebut. Selain itu, ini juga merupakan benda pusaka dari keraton, jadi memang tidak dimuseumkan, melainkan malah ditaruh di alun-alun kidul Keraton Surakarta Hadiningrat. Begitu deh ya. Oke, Yuro, lalu apakah akan dikenai biaya jika nanti traveler ingin melihat gerbong peninggalan sejarah ini langsung? Dan juga apakah ada waktu berkunjung tertentu untuk ke sana? Nah, untuk soal biaya, tenang saja karena tidak dikenakan biaya apapun. Traveler tinggal datang langsung ke lokasi, diperbolehkan juga untuk foto-foto, diperbolehkan juga untuk mengambil video karena sudah tertulis jelas di situ. Namun tetap harus menjaga kebersihan sekitar kawasan karena memang ini benda peninggalan bersejarah dan juga heritage yang sangat berharga dari Keraton Surakarta. Sementara untuk waktu berkunjung, lebih baik disarankan untuk berkunjung pada sore hari karena mungkin terik matahari sudah tidak menyengat, ataupun jika malam hari ingin berkunjung juga masih bisa. Tapi mungkin penerangannya sedikit kurang, jadi lebih baik berkunjung pada sore hari. Begitu deh. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Travel, Yuroka, untuk informasinya. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Sejak beberapa tahun ini, wisata Kali Batu Putih di Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut, Sarolangun, Provinsi Jambi terus diminati oleh para wisatawan di akhir pekan.
Wisata alami dengan batuan kecil di pinggir sungai ini menjadikan tempat ini cocok untuk melepas kepenatan setelah hari-hari kerja. Dan Tribuners yang sudah penasaran, saat ini sudah ada rekan jurnalis dari Tribun Jambi, Rifani Halim, yang akan memberikan informasi lengkap terkait wisata alam Kali Batu Putih. Halo Rifani. Oke rekan Dea. Rifani, bisa Anda informasikan sejak kapan wisata ini mulai banyak pengunjung? Menurut pengakuan dari pedagang setempat saat saya berkunjung di wisata Kali Batu Putih, Kecamatan Singkut, Desa Pasar Singkut, Kabupaten Sarulangun, Provinsi Jambi, sejak 2016 akhir sampai hingga 2017, wisata yang dibuat oleh masyarakat, wisata alam yang direnovasi oleh masyarakat ini terus diminati oleh para warga sekitar maupun hingga dari luar Kecamatan Singkut itu sendiri, Dea. Oke, lalu untuk Tribuners yang ingin berkunjung ke sana, ini harus merogoh kocek berapa nih kira-kira, Rifani? Nah, tidak perlu khawatir ketika berkunjung ke Kali Batu Putih, Pasar Singkut ini, wisata alam ini kebetulan juga tidak dipungut biaya, hanya saja ketika kita menggunakan kendaraan roda 4 atau roda 2, untuk roda 4 kita hanya membayar Rp10.000 dan untuk roda 2 kita hanya membayar Rp5.000 untuk uang parkirnya. Gitu dia. Oke, lalu untuk kondisi soal kebersihan dan juga lainnya di destinasi wisata ini bagaimana? Dan juga biasanya dari mana saja pengunjung ini datang, Rifani? Nah, untuk kebersihan dari Kali Batu Putih ini lumayan bersih, namun beberapa sampah dari para pengunjung tampaknya di sini kekurangan dari tempat-tempat pembuangan sampah. Di situ pengunjung yang memakan permen ataupun bungkus-bungkusan jajan dibuang sembarangan, namun itu tidak terlalu banyak. Nah, para pemuda desa yang mengurus wisata alam ini juga terus membersihkan tempat wisata ini. Nah, bagi pengunjung-pengunjung dari kabupaten lain pun juga terus berdatangan. Kebetulan juga lokasi ini berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Nah, Kabupaten Muara juga banyak mengunjungi lokasi wisata di Kecamatan Singkut ini, Dea. Baik. Terima kasih rekan Rifani Halim untuk informasi terkait wisata alam Kali Batu Putih di Jambi. Selamat kembali beraktivitas. Dari Jambi kita beralih ke Bangka Belitung Tribuners. Destinasi yang bisa dijadikan pilihan kali ini ada di wilayah Desa Ibul di Kecamatan Badau yang merupakan desa wisata rintisan di Belitung. Ada dua destinasi yang menjadi andalan di sana, yakni Gunung Lilangan dan Bukit Pepapuyo. Informasi lengkap terkait objek wisata di kawasan Desa Ibul Belitung ini akan disampaikan rekan jurnalis dari Pos Belitung, Adelina Nurmalitasari yang sudah sempat berkunjung juga ke sana. Halo Adel. Halo Dea. Adel, bisa Anda jelaskan setelah berkunjung di sana ya, menikmati suasana di sana, apa saja sebenarnya potensi wisata di Desa Ibul ini? Baik Dea dan Tribuners, jika berwisata ke Desa Ibul, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, pengunjung bisa merasakan sensasi wisata sekaligus belajar hal baru, misalnya di Gunung Lilangan. Meski disebut gunung, sebenarnya lokasi ini merupakan bukit dengan ketinggian sekitar 110 meter di atas permukaan laut yang menawarkan pengalaman berwisata yang cocok bagi pelancong yang menyukai wisata sejarah dan wisata religi. Karena di tempat ini terdapat makam Raja-Raja Badau dan silsilah keturunannya. Tak cuma itu saja, lokasi ini juga cocok bagi para penyuka wisata alam. Dan untuk menuju lokasi ini, dari Ibu Kota Belitung, Tanjung Pandan, pengunjung harus berkendara sekitar 45 menit menuju Desa Ibul. Kemudian untuk mencapai puncak bukit, pengunjung itu harus menapaki 402 anak tangga agar sampai ke puncaknya, di mana terdapat makam Raja Badau.
Dan jika ditemani pengelola objek wisata, yakni dari Pokdarwis Cakar Besi, ada banyak cerita menarik dari mulai sejarah, kemudian juga kisah mistis yang akan dituturkan pengelola objek ini. Ada juga beberapa pantangan nih bagi para pengunjung, seperti tidak diperkenankan mengambil foto atau video di area dekat makam. Selain itu, tak jauh dari area makam ini, pengunjung juga bisa menyaksikan pemandangan alam dari ketinggian dengan jajaran perbukitan di sekitar Gunung Lilangan ini, Dea. Oke, ada lalu apakah objek wisata ini sudah mulai dibuka? Karena juga saat ini juga masih dalam situasi pandemi. Iya, selama kondisi pandemi ini, objek ini tetap dibuka. Yang terpenting, pengunjung tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Kemudian juga pengunjung yang datang ke objek ini tidak dipungut biaya nih, sehingga kecuali jika para pengunjung ini mengambil paket-paket wisata yang disediakan oleh Pokdarwis, seperti misalnya paket wisata camping, seperti itu Dea. Baik, terima kasih rekan jurnalis Pos Belitung, Adelina, untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke berita berikutnya, Tribuners. Sebuah benda cagar budaya berupa yoni berkepala kura-kura yang berada di area persawahan Desa Keprabon, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, sempat dikabarkan akan terdampak proyek tol Yogyakarta Solo. Dan pantauan Tribun Jogja di lokasi, yoni berkepala kura-kura tersebut persis berada di sekitar patok tol yang berwarna kuning dan putih. Namun kini kabarnya Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Klaten memastikan cagar budaya itu akan aman dari dampak proyek tol. Untuk mengetahui detail informasinya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis dari Tribun Jogja, Al-Murfi Sofyan, yang akan melaporkan. Halo Sofyan. Selamat sore, Dea. Ya, Sofyan, bisa Anda informasikan terkait yoni berkepala kura-kura di Klaten ini? Iya, Dea, dapat saya sampaikan yoni berkepala kura-kura ini merupakan yoni langka yang berada di Kabupaten Klaten. Dari informasi yang saya dapatkan tersebut, yoni berkepala kura-kura ini merupakan satu-satunya yoni berkepala kura-kura yang ada di Kabupaten Klaten. Adapun yoni-yoni yang lainnya biasanya itu berkepala naga atau berkepala ular kobra. Nah, karena yoni ini dikenal sebagai yoni langka, makanya Dinas dari Pariwisata, Kebudayaan, dan Pemuda Olahraga Kabupaten Klaten berkoordinasi dengan pejabat pembuat tol atau penanggung jawab proyek tol agar yoni tersebut tidak tergusur oleh pembangunan proyek strategis nasional Jalan Tol Yogyakarta Solo. Nah, untuk desain pembangunan tol sendiri itu direncanakan dibangun melayang di atas tol tersebut, di atas yoni tersebut. Demikian dia. Oke, lalu Sofyan, untuk penampakan terkini dari yoni tersebut bagaimana keadaannya saat Anda tadi juga ke lokasi yoni tersebut langsung? Ya, Dea, untuk penampakan yoni saat ini, yoni tersebut dipagari oleh warga setempat, dipasang beberapa tiang dari bambu dan dipagari dengan tali rafia untuk menandakan jika yoni tersebut masih digunakan untuk sarana ibadah oleh umat Hindu. Nah, yoni ini bisa saya sampaikan juga merupakan yoni yang terbuat dari satu zaman dengan Candi Prambanan sekitar abad 8 Masehi. Nah, karena itu yoni atau situs cagar budaya ini perlu untuk dilindungi. Demikian dia. Oke, untuk harapan dari warga sendiri terkait keberadaan yoni ini bagaimana, Sofyan? Ya, warga sekitar di Desa Keprabon, Kecamatan Polan Harjo, Kabupaten Klaten itu meminta agar keberadaan yoni langka berkepala kura-kura ini agar terus berada di lokasi tersebut dan tidak tergusur oleh pembangunan Jalan Tol Yogyakarta Solo. Meskipun nantinya dibuat melayang, namun warga tetap ingin yoni tidak dipindahkan dan tetap berada di posisi semula. Demikian dia. Baik, terima kasih jurnalis Tribun Jogja Al-Murfi Sofyan untuk informasinya. Selamat kembali beraktivitas.
Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Cover Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Cover Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Cover Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya.
Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dikenal dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah Terima kasih Anda masih menyaksikan Travel Update Tribuners. Destinasi wisata berikutnya bisa menjadi opsi untuk berlibur bagi Tribuners yang berada di Sulawesi Tenggara. Pantai Toronipa bisa menjadi tempat wisata untuk memenuhi budget Tribuners. Pantai ini berlokasi di Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Kemenangan pantai yang cukup luas ini membuat wisatawan dapat leluasa beraktivitas di dalamnya. Tribuners, saat ini kami juga sudah tersambung dengan rekan jurnalis dari Tribun News Ultra, Husni Hussein, yang akan mengajak Anda untuk jalan-jalan virtual dulu nih ke Pantai Toronipa ini. Halo Husni. Halo, rekan Husni. Selamat sore. Iya, Husni, bisa Anda gambarkan lebih detailnya bagaimana pemandangan apa saja yang ditawarkan di Pantai Toronipa ini? Ya, baik, dia dapat saya laporkan bahwa memang Pantai Toronipa yang berlokasi warga Kota Kendari maupun warga dari Kabupaten Konawe sendiri untuk berwisata di akhir pekan di Pantai Toronipa. Nah, saat berkunjung ke pantai ini, para pengunjung akan disuguhkan dengan panorama pantai pasir putih yang membentang luas dan pohon cemara yang berjejer rapi di bibir pantai, dan juga air lautnya yang jernih, dan pantai pasir putihnya yang membentang luas ini membuat para pengunjung bebas beraktivitas, entah itu dari aktivitas olahraga seperti volleyball, kemudian ada Dea. Iya, rekan Husni. Ya, renang, kemudian senang, kemudian dapat juga saya berikan informasi bahwa memang pantai ini prasarana dan sarana terbilang cukup memadai, seperti adanya fasilitas gazebo yang didirikan oleh warga sekitar, dan juga tempat permandian bagi pengunjung yang usai melakukan aktivitas renang kemudian membilas sendiri, dan juga tersedianya alat penyewa seperti pelampung, kemudian banana boats dan lain sebagainya. Rekan dia. Oke, lalu bagaimana dengan tanggapan dari warga sekitar ataupun pengunjung dari Pantai Toronipa ini setelah pantai ini kembali dibuka, karena informasinya memang PPKM sempat membuat wisata ini ditutup? Ya, betul rekan dia. Minggu lalu sesuai dengan surat Mendagri bahwa Kota Kendari turun level ke level 2 sehingga membuat wisata-wisata di Kota Kendari khususnya itu dibuka kembali, dan dibuka kembali lokasi-lokasi wisata sehingga Pantai Toronipa ini ramai dikunjungi, apalagi kemarin di akhir pekan. Kemudian tanggapan dari warga sekitar yang memang selain menjadi nelayan, mereka juga notabene pendapatan mereka itu dari pariwisata setempat, dan mereka sangat senang dengan adanya pembukaan pantai wisata Toronipa ini, dan pengunjung juga sangat antusias hingga ini dapat terlihat dengan adanya banyaknya pengunjung di pantai itu, karena memang beberapa komentar dari yang kami temui mengatakan bahwa memang beberapa minggu belakang akhir pekan itu hanya diisi dengan berdiam diri di rumah. Nah, akhirnya mereka di pantai wisata dibuka, kemudian mereka dapat berkunjung kembali dan menikmati suasana pantai. Rekan dia. Oke, Husni, lalu bagaimana untuk akses menuju ke pantai satu ini? Ya, Dea. Untuk akses menuju ke lokasi pantai ini, para pengunjung dari Kota Kendari itu dapat mengaksesnya sekitar 30 hingga 1 jam perjalanan
dari pusat kota Kendari, baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan dapat saya berikan juga informasi bahwa untuk warga kota Kendari yang hendak berkunjung ke Pantai Tronipa di Kabupaten Konawe ini, hendaknya untuk berhati-hati karena adanya proses pengerjaan mega proyek jalan dari kota Kendari menuju Kabupaten Konawe. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun News Ultra, Husni Husain untuk informasinya. Selamat kembali beraktivitas. Kita beralih ke Lampung, Tribuners. Rumah Tanjak Batin di Kampung Ramadewa, Kecamatan Seputih Raman. Rumah adat Lampung ini dilambangkan sebagai simbol kebersamaan. Rumah adat Lampung ini diketahui sudah dibangun sejak tahun 2018. Dan bagi Tribuners yang sudah penasaran dengan bagaimana wujud dari rumah ini, ada rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, Syamsir Alam, yang kini sudah bergabung bersama kami dan berbagi informasi terkait rumah adat ini. Halo, Syamsir. Selamat sore. Ya, rekan Syamsir, bisa Anda ceritakan seperti apa rumah Tanjak Batin ini di Kabupaten Lampung Tengah? Dan siapa juga pemiliknya? Apa desainnya seperti apa juga? Oke, rumah adat Tanjak Batin sendiri merupakan rumah adat khas Lampung, ya, khas masyarakat adat Lampung. Itu kebenaran dibangun oleh yang unik di sini, kebenaran dibangun oleh pemiliknya, yaitu Bapak Imade Suwarjaya, yang notabene merupakan warga Lampung suku adat terkenal dekat ya dengan masyarakat adat Lampung, sehingga membangun rumah adat Tanjak Batin ini pada tahun 2018. Rumah adat Tanjak Batin sendiri dalam bahasa Lampung merupakan kebersamaan, artinya bersama-sama. Jadi ketika ingin membicarakan sesuatu atau satu hal terkait adat istiadat, terkait ini sosial di Provinsi Lampung, itu bisa berbincang-bincang di rumah adat Tanjak Batin. Rumah adat Tanjak Batin dibangun tahun 2018 oleh Bapak Imade Suwarjaya. Itu dengan konsep yang paling utama, yaitu konsep khas Lampung. Jadi ada ukiran khas Lampung di bangunan rumah adat Tanjak Batin. Selain itu ada juga ornamen Bali. Itu ada disisipkan di ornamen-ornamen yang ada di rumah adat Tanjak Batin, dan juga ornamen Jawa. Ornamen Jawa itu ada untuk pintunya. Jadi ini gabungan antara rumah adat Lampung, adat Bali, dan juga adat Jawa, rekan dia, seperti itu. Oke, berarti ini percampuran dari berbagai budaya, berarti ya rekan Syamsir. Lalu, ini juga tadi disebutkan bahwa ini rumah adat ini menjadi simbol kebersamaan. Itu bisa Anda informasikan makna khusus sebenarnya dari rumah adat ini? Oke, dari makna khususnya itu jadi dia rumah adat Tanjak Batin ini tempat bermusyawarah antara masyarakat adat Lampung, masyarakat maupun masyarakat adat lainnya yang ada di Provinsi Lampung. Dan nanti di bawah rumah adat Tanjak Batin ini ada 2 tingkat, dan satu di bawah lantai 1 berbincang-bincang tamu adat atau tamu-tamu kehormatan lainnya yang datang ke rumah adat tersebut. Yang di atas juga ada selasar gitu, jadi kamar klos langsung. Di situ juga bisa untuk tamu istirahat dan juga berbincang juga, seperti itu kan ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Lampung, Syamsir Alam, untuk informasinya. Selamat kembali beraktivitas. Oke, selamat sore kan ya. Terima kasih. Tribuners, kita beralih lagi ke Jawa Tengah, tapi tentunya dengan tempat yang berbeda. Kali ini kita akan ke Tegal secara virtual. Jika berkunjung ke Kabupaten Tegal ini, saat ini memang sudah banyak tujuan wisata baru yang bisa menjadi opsi untuk kamu Tribuners. Satu di antaranya adalah agrowisata Bumdes Ringin Sejahtera yang berlokasi di Desa Dukuh Ringin, Kecamatan Selawi. Agrowisata ini cocok untuk Tribuners yang ingin merasakan panen di perkebunan buah-buahan. Dan jurnalis kami dari Tribun Jateng, Desta Leila Kartika, juga sudah mampir ke sana tadi. Dan kini tersambung bersama kami untuk berbagi informasinya. Halo rekan Desta. Halo rekan ya.
Kita bisa Anda jelaskan sedikit mengenai asal-muasal dari terciptanya agrowisata BUMDes Beringin Sejahtera yang menurut informasi ini ide awalnya tercetus dari anggota Polres Tegal katanya. Betul kan ya. Jadi saat ini bagi pengunjung yang mungkin ingin ke Kabupaten Tegal tidak hanya bisa ke objek wisata Guci yang mungkin sudah menjadi ikon, tapi ada beberapa wisata baru, salah satunya adalah agrowisata BUMDes Beringin Sejahtera yang berlokasi di Desa Beringin, Kecamatan Sawi, Kabupaten Tegal. Tercetusnya ide membuat agrowisata yang sudah ada sejak tahun 2019 lalu ini tidak lepas dari sosok Aibtu Mulyono atau yang kerap disapa Pak Mul. Di tengah kesibukannya bertugas di Polres Tegal sebagai Kanit Intelkom, Pak Mul meluangkan waktu untuk mengurus perkebunan buah-buahan dibantu oleh warga dan juga beberapa karyawan. Adapun awalnya Aibtu Mulyono ingin membuat sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada di Kabupaten Tegal, sehingga ia memutuskan untuk membudidayakan tanaman, buah, dan tidak disangka mendapat respon positif dari masyarakat. Dalam sehari, bahkan kebun yang ia kelola bisa menghasilkan sekitar 1 kuintal jambu kristal dengan rasa yang manis tanpa biji. Dari hasil panen pada tahun pertama, yaitu di tahun 2020, bisa membantu kas desa setempat sebesar 45 juta. Untuk pengunjung sendiri, selain didominasi warga Kabupaten Tegal, juga didominasi warga Brebes dan daerah Kota Tegal. Pengunjung pun ramai, terutama saat weekend, itu bisa mencapai 60-70 orang per harinya. Ya, Nadia. Oke, Dista, saat Anda berkunjung tadi di agrowisata ini, ada buah jenis apa saja yang di sana? Lalu harga per kilogramnya berapa kisarannya? Oke, berada di lahan seluas 3 hektar. Agrowisata BUMDes ini tidak hanya ada jambu kristal, tapi juga terdapat pepaya California dan juga kelengkeng new kristal. Namun untuk saat ini bisa dikatakan jambu kristal adalah yang menjadi primadona. Sehingga untuk stoknya sendiri, Pak Mul mengakui sering kehabisan stok karena memang peminatnya cukup banyak. Adapun untuk harga jambu kristal sendiri dipatok seharga 15.000 per kilogram, sedangkan pepaya California di harga 6.500 per kilogram. Ya. Baik, lalu selain wisata kebun buah-buahan ini, apakah ada fasilitas lain yang bisa dinikmati pengunjung di lokasi itu? Desta, lalu untuk jam operasional juga dan harga tiketnya berapa? Oke, agrowisata yang lokasinya cukup strategis ini buka setiap hari mulai pukul 7 sampai 4 sore karena tergolong masih baru sehingga untuk saat ini belum ada tiket masuk. Jadi untuk tiket masuk masih gratis. Terpenting saat pengunjung masuk ke area kebun berarti mau tidak mau memang harus membeli buah yang ada di lokasi. Inilah sumber pemasukan yang diperoleh dari agrowisata untuk pemeliharaan dan lain-lain. Sedangkan untuk pilihan wisatanya selain wisata petik buah, di sana juga menyediakan kebun binatang mini yang terdapat hewan rusa, sehingga pengunjung yang datang ke sana selain bisa memetik buah sendiri juga bisa bermain dengan rusa seperti dengan memberikan makan dengan rumput ataupun buah-buahan yang memang sudah tidak terpakai, dan itu juga tidak ada biaya tambahan. Sehingga bagi pengunjung yang ingin berkunjung ke lokasi bisa langsung ke daerah Beringin tadi. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Jateng Desta Lela untuk informasinya. Selamat kembali beraktivitas. Tribuners, kami akan kembali selesai jeda berikut, tetaplah di Travel Update. Bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal di Masih di Travel Update Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya.
Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Sanggau, Kalimantan Barat memiliki arsitektur yang unik lantaran memiliki 3 ide utama yang sangat besar dalam pembangunannya. Gereja Katedral ini dikonsekrasi dan didedikasi oleh MGR Ignatius Suharyo yang kala itu menjadi Ketua Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Informasi lengkapnya mengenai keindahan Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Sanggau ini akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Pontianak, Henry Cornelius, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Henry. Iya, sore Dea. Henry, bisa Anda jelaskan kapan Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Sanggau ini diresmikan? Ya, Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Sanggau dikonsekrasi dan dedikasi oleh Monsinyur Ignatius Suharyo yang kala itu menjadi Ketua Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI pada Selasa 11 September 2018. Nah, pada saat itu kegiatan peresmian juga dihadiri Bupati Sanggau Paulus Hadi dan pejabat lainnya serta undangan lainnya dan masyarakat. Gereja Katedral ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sanggau. Begitu, Dea. Baik, Henry, lalu bisa Anda jelaskan terkait arsitektur Gereja Katedral ini yang tadi dikatakan unik? Ya, mengutip statement dari Pastor Kepala Paroki Katedral Hati Kudus Yesus Sanggau, Pastor Albert Yan CRD, yang menyampaikan bahwa Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Sanggau ini sangat unik arsitekturnya dan bisa dikatakan karya agung Allah di tengah umatnya. Mengapa unik? Karena menggabungkan 3 ide utama yang sangat besar. Yang pertama, dari sudut teologi, gereja tersebut memiliki perlambangan 7 sakramen, sehingga di gereja ini ada 7 menara. Kemudian menggabungkan juga dengan kearifan lokal. Dan gaya arsitektur lokal terwakilkan pada keberadaan tiang sandong dan bentuk atap rumah adat Dayak di daerah tropis sebagai arsitektur pengikutnya. Nah, kemudian ditambahkan model gereja lama yang menjulang menggapai yang ilahi. 3 gabungan ide inilah yang membuat Gereja Katedral ini sungguh sangat akrab dengan budaya setempat dan menampilkan keagungannya. Begitu, Dea. Oke, Henry, lalu karena ini juga masih masa pandemi COVID-19, bagaimana perayaan misa di hari Minggu dilaksanakan dan juga daya tampung gereja sendiri berapa? Ya, kapasitas Gereja Katedral Hati Kudus Yesus Sanggau ini bisa menampung 2.500 umat. Dan pada saat pandemi COVID-19 saat ini, karena ada pembatasan-pembatasan, maka hanya bisa menampung 50% dari jumlah tersebut. Dan misa pada hari Minggu, misa dilaksanakan secara tatap muka dengan pembatasan dan diatur 2 kali dalam hari Minggu tersebut, yaitu pukul 7.00 WIB dan pukul 9.00 WIB. Sekian, Dea. Baik, terima kasih rekan Henry untuk informasinya. Selamat kembali beraktivitas. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam travel update hari ini. Jangan lupa untuk saksikan travel update selanjutnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Dan juga Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.